wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa syahra ramadhana bil fadli wal ihsan wa ja'alahu mawsiman li nailil afwi wal ghufran. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma ya Rabba Ramadhan wa munzilal Qur'ani fihi nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa salli wa sallim ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man yuwalihi wa farrij anna wa anil ummati kulla hammin wa ghammin wa karbin nahnu fihi wa ballighna min kulli khairin fawqa ma nartajih wa ja'alna mimman ta'fu anhu wa tu'afih wa tarda anhu wa turdih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali bertatap muka dalam satu rangkaian acara kita rutinan setiap hari, setiap menjelang buka puasa atau jam 5 sore. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-10 kita berjumpa di kuliah Ashar bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan setiap pertemuan yang kita adakan ini akan membawa manfaat yang besar untuk kita semua. Manfaat dalam urusan agama, dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita, masih dalam babun fil hathi alal isdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab tentang anjuran meningkatkan amal kebaikan di akhir umur. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Bahwasanya Nabi Muhammad dulu itu memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dan dengan pujian kepadanya, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Qalat Sayyidatuna Aisyah bertanya, faqultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arakat tukthiru min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku melihat engkau memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, akhbarani rabbi, Allah memberi kabar kepadaku, Tuhanku memberi kabar kepadaku, anni, bahwasanya aku Rasulullah, sa'ara alamatan fi ummati,
aku akan melihat tanda-tanda dari umatku. Fa idza ra'aituha, dan apabila aku melihat tanda-tanda tersebut, aktsartu min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi wahyu dari Allah, ada perintah dari Allah, wahai Nabi Muhammad, kalau kau melihat tanda umatmu, maka perbanyak kalimat ini. Apa ya Allah kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, ternyata tandanya, alamatnya aku telah melihatnya. Apa tandanya? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, wal fath, yaitu Fathu Makkah. Mekah ini dikuasai kembali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia wahai Nabi Muhammad, yadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi, di dalam agama Allah, azwaja, dengan cara berbondong-bondong. Kau melihat itu, fasabbih, maka maha sucikan Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan minta ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Nabi Muhammad melihat tandanya. Fathu Mekah, Mekah dikuasai kembali oleh Nabi Muhammad. Rasulullah kembali, subhanallah, beliau kembali, ya. Seharusnya kalau dulunya beliau diusir, disiksa, diperangi, tapi subhanallah beliau mengatakan fa antumut tulaqa. Ketika kembali ke Mekah dibebaskan semuanya, kecuali ada beberapa orang. Tapi secara umum mereka yang dulu memusuhi Nabi Muhammad SAW dibebaskan oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW. Makanya setelah ayat ini turun, beliau Nabi Muhammad banyak membaca tasbih, banyak membaca tahmid, dan banyak beristighfar serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'u, hadis yang keempat dari bab ini, an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus melanjutkan wahyu atau turunnya wahyu ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi, sebelum wafatnya beliau, hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu, sehingga meninggal, ya, lebih banyak, sebelum meninggal itu justru lebih banyak wahyu yang turun kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu itu, hadirin, ayat Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad yang paling banyak justru ketika menjelang akhir hidupnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wahyunya justru sebelum Nabi Muhammad pada awal-awal nih sekali turun, lama, turun lagi, lama. Nah, ketika Nabi Muhammad menjelang wafat, artinya di akhir-akhir umurnya, wahyu Allah banyak turun kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, hadirin, bahwa menjelang umur-umur atau ketika masuk umur-umur tua, seharusnya kita sudah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan beb mempersiapkan umur tua? Ketika masuk umur 40. Masuk umur 40, maka persiapkan diri kita untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Orang-orang dahulu, hadirin, ketika masuk umur 40, mereka itu lebih banyak meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan orang sekarang. Umur 40, wah, kia umur mateng sudah. Ngejar harta sampai kaya.
Numpuk-numpuk harta, nggak peduli dari mana hartanya, yang penting saya bisa kaya. Tambah tua, tambah sibuk. Bukannya tambah untuk ibadah, tapi tambah sibuk. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadis yang kelima atau yang terakhir dalam bab ini, an Jabir radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Rasulullah bersabda, dibangkitkan besok di hari kiamat semua hamba ini tergantung matinya seperti apa. Tergantung matinya seperti apa. Siapa yang meninggal dunianya dalam keadaan baik, husnul khatimah, mudah-mudahan kita mendapatkannya, amin. Maka dibangkitkan pun dalam keadaan baik. Tapi ketika meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dunia banyak maksiatnya, banyak dosanya, akhir hayatnya su'ul khatimah, maka dibangkitkan ya seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hadirin al-qayyis, kata Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang bisa menguasai hawa nafsunya dan beramal untuk setelah kematiannya. Semua dari kita hadirin meyakini mana yang kekal antara hidup di dunia sama hidup di akhirat. Mana yang kekal? Dunia apa akhirat? Semua meyakini hadirin. Bahkan yang mungkin gak pernah ibadah itu yakin bahwa ibadah hidup yang paling kekal ya di akhir. Semua yakin hadirin. Kalau kita sudah yakin bahwa yang kekal ini di akhirat, yang kekal di akhirat, tentunya harusnya kita mempersiapkan diri untuk hidup di akhirat. Ini orang yang cerdas akan mempersiapkan diri untuk menuju akhirat hadirin. Sebagai salah satu contoh, panjenengan dikasih uang 100 juta, tapi 2 hari atau sehari diambil lagi. Artinya nggak kekal milik panjenengan. Terus panjenengan dikasih uang 1 juta, tapi uang ini benar-benar untuk panjenengan, dipegang sampai panjenengan mati. Kira-kira panjenengan milih yang 100 juta apa yang 1 juta? Dikasih uang 100 juta, paham boleh mudeng napa mboten? Ayo ngelih apa kepriben nggih? Dikasih 100 juta, cuman dicekel natok, ya kontak men 100 juta, tapi sehari saya ambil lagi. Terus ada orang ngasih kayak kontak ben 1 juta, kayak nggak kawan, ya, dipegang mau dipakai untuk apa silahkan. Kira-kira kita milih yang 100 juta apa yang 1 juta? Kira 1 juta ya. Orang yang berakal akan milih 1 juta. Sekalipun 100 juta ini nilainya lebih besar, tapi nggak selamanya dimiliki. Ngapain? 100 juta kurang lewat tok. Lewat go selfie sawisnya balak namanya. Ngapain kita nggak bisa memanfaatkan? Ngambil nggak bisa, mau beli dengan uang itu nggak bisa. Ngapain? Mending milih yang 1 juta tapi menjadi milik kita. Dunia hadirin mungkin terlihat mewah, mungkin terlihat gemerlap, tapi itu fana, nggak bisa kita miliki, akan kita tinggal. Sedangkan akhirat akan kita miliki selama-lamanya, kita akan hidup kekal di dalamnya. Kalau kita orang yang berakal akan milih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Nggih. Seperti itu kan? Kata Rasulullah, orang yang cerdas akan milih kehidupan akhirat hadirin. Ya. Makanya orang yang ajiz, yang lemah akalnya, ini masih bahasa halus. Ning cara wong Tegal ngomong wong sing ini masih halus. Orang yang ajiz, lemah akalnya, dia akan menuruti hawa nafsu. Dia akan menuruti hawa, dan dia akan berangan-angan mendapatkan rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kur menghayal tok, gak akan dapat hadirin. Al jannah mahibalas. Kata Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang haulnya ini pertengahan Ramadan, beliau mengatakan surga ini gak gratis hadirin.
Dalam artian bukan terus kita untuk ibadah harus bayar, enggak. Artinya untuk masuk surga harus ibadah. Bukan cuma menghayal tok, engkonyo nang surga, panjagong nang pojok sebelah kene, sing korsine empuk, saya mau milih bidadari yang matanya biru, ya sing irunge pesek ora, mancung ora. Ya menghayal sudah, tapi enggak ada usaha. Ini orang yang lemah akal hadirin. Orang yang bodoh. Orang yang tolol, ya. Dia hanya berangan-angan untuk masuk surga tanpa beramal soleh. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan kehidupan dunia ini untuk memperbanyak ibadah, untuk beramal soleh, untuk kehidupan akhirat kita. Akhirat ini nggak gampang hadirin, nggak gampang. Ya, belum lagi kita belum masuk akhirat, ini belum masuk alam barzah. Ini ketika kita sekarat pun gak gampang hadirin. Ujian itu besar saat itu. Setan datang menyerupai kita. Setan datang menyerupai orang tua kita. Datang menyerupai orang tua kita, kemudian ngajak, nak ke ibune kawan. Oh nggih Bu, gimana Bu? Ibu ini sekarang ada di sorga. Terus Bu, iya karena ibu itu masuk agama ini. Ibu keluar dari Islam loh nak. Kau ning pengen selamat bisa mlebu surga, keluar dari agama Islam. Ini setan menggoda kita saat sakaratul maut seperti itu hadirin. Coba bayangkan, panjenengan sakaratul maut sedang butuh pertolongan, ada yang ngomong seperti itu. Kira-kira nurut napa mboten? Akeh nurute apakeh orane? Akeh nurute. Ini ujian kita seperti itu hadirin. Cuman harapan kita mudah-mudahan ketika sakaratul maut yang datang Nabi Muhammad. Amin oh. Sing teka Kanjeng Nabi nuntun kita untuk talqin. Ya. Kalau sudah yang datang Nabi Muhammad hadirin, sakaratul maut enggak ada apa-apanya. Ingat kan cerita Habib An-Najjar, tafsir surat Yasin. Habib An-Najjar disiksa, sekarat, sakit. Kalau secara mata zahir sakit, tapi Habib An-Najjar diperlihatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak sakit hadirin. Begitu pula orang yang sakratul maut, Nabi Muhammad ada di sebelahnya, dibuka pintu surga, nggak sakit hati, malah pengen cepet-cepet, ayo cepet, ini bisa kiamat, surga dibuka masuk surga. Ya Rabb, mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah, amin. Ya Rabbal alamin. Ini beberapa hadis yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar untuk kita semuanya, amin ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin pelajaran kitab Risalatul Mu'awanah. Kemarin sampai pada bab wa 'alaika bijabri qulubim bil munkasirin. Hendaknya engkau memulihkan, memperbaiki hati yang sedang bersedih. Atau kalau bahasa Arab itu jaber khotir. Jaber khotir. Ya kayak lagu gue, lagu sing gambus. Kilmak walau jaber khotir, bukan jabal khotir, bukan. Jaber khotir maksudnya ucapkan sekalipun hanya nyenangkan hati. Jaber khotir itu nyenangkan hati. Ini sifatnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis diterangkan, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan atau rasa bahagia yang dimasukkan ke hatinya seorang muslim. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat cerita kemarin, Nabi Muhammad dikasih juru kecut, sama sekali mukanya enggak meringis kekecutan, enggak. Jaga perasaannya orang yang ngasih. Ya ini bisa dipraktekkan. Barangkali panjenengan diundang makan, dikasih sesuatu, ya, dikasih sarung, dikasih gamis, ya, langsung dipakai biar seneng orangnya. Ya dimen sarung dikake. Makanya sarungnya kasar, gatel, mbok apa dinggo sudah. Oke nggak nyenengna wong sih main. Kok sawise kowe dibungkus mbok apa? Yang penting kita sudah memakai di hadapan orang
nyenangkan hati orang yang ini sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin, bahkan ini fuqaha, orang-orangnya ahli fikih mengatakan, apabila kita menghadiri undangan makan, nggak mesti harus walimah toh, nggak mesti harus walimah, undangan makan apapun. Kita sedang puasa sunnah nih, sedang puasa apa? Puasa sunnah. Maka afdolnya seperti apa? Afdolnya makan dan buka puasa. Ini fuqaha mengatakan demikian. Supaya apa? Yang punya rumah yang undang makan ini senang. Yang punya rumah undang makan sudah capek-capek masak, diundang makan siang misalkan, tahu-taunya puasa. Piben kayong atine, kan kayong sedih, ya Allah nyuwis masak teman-teman kayak gini kok puasa. Kecuali kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah buka afdolnya. Atau mungkin nih orangnya nggak ada masalah. Artinya kalau kita makan, orangnya itu nggak marah atau nggak tersinggung atau nggak sedih, maka nggak ada masalah, kita tetap puasa. Cuman afdolnya kata ulama, kata fuqaha, maka lebih besar pahalanya kalau kita buka dan menyenangkan orang yang undang kita. Sampai ke situ hadirin. Di zaman Nabi pun terjadi. Nabi Muhammad ceritanya diundang makan oleh sama sahabatnya, dan Nabi Muhammad bawa beberapa orang sahabat. Sampai di tempatnya makan Nabi Muhammad. Ada satu sahabat yang diundang nggak makan. Kenapa kamu nggak makan, ditanya. Ana shaim, saya puasa. Puasa sunnah ini. Kata Rasulullah, ini tuan rumah sudah capek-capek ngundang kita, masak, menyediakan makan sama kita, kamu puasa. Akhirnya diperintah makan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sampai segitu hadirin. Menjaga perasaan orang Islam itu sampai segitu. Kita lagi ibadah, diperintah untuk buka, bukan wajib buka ya. Artinya lebih afdol kita buka untuk menyenangkan hati orang yang mengundang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani hadirin, ada muridnya Syekh Abdul Qadir. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani diundang makan sama murid-muridnya. Kemudian ada satu muridnya yang nggak makan. Kata Syekh Abdul Qadir, kenapa nggak makan? Saya puasa wahai Syekh, wahai guru. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, buka. Ana adman lak thawaba saum. Kata Syekh Abdul Qadir, saya akan menjamin pahala puasa kamu. Muridnya disuruh buka puasa, nggak mau. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya akan menjamin pahala puasa kamu. Tetap gedek mboten Syekh, kula tetap puasa. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ana adman lak thawaba shaum syahr. Saya akan menjamin kamu akan tetap dapat pahala puasa selama 1 bulan. Bukan sehari lagi, 1 bulan. Saya jamin kau akan dapat pahalanya. Yang penting kamu buka, nyenengkan tuan rumah. Mboten Syekh, mboten guru, saya tetap akan puasa. Nggak nurut sama gurunya hadirin. Yang terakhir Syekh Abdul Qadir mengatakan, ana adman lak thawaba shaum sana. Saya akan menjamin pahala puasa kamu 1 tahun. Jangan khawatir, kamu buka puasa, kamu puasa sunnah kan? Nggih, buka puasa, saya jamin kamu dapat pahala puasa 1 tahun. Kata santrinya, mboten Syekh, kula tetap puasa. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani benci sama murid itu. Benci, nggak mau ngomong, nggak mau nyapa, nggak mau apa, karena nggak nurut beliau. Subhanallah hadirin yang dirahmati Allah. Akhir hayatnya santri ini murtad, mati dalam keadaan su'ul khotimah, keluar dari agama Islam. Ya, ini karena apa? Nggak nurut perintah gurunya untuk menyenangkan tuan rumah yang undang makan. Makanya kalau puasa diundang makan, afdolnya makan sudah. Ya, afdolnya apa? Kita makan. Dan yang perlu kita ketahui hadirin yang dirahmati Allah, kita harus, orang mukmin ini, orang yang berakal ini harus bisa membedakan, bukan hanya membedakan antara yang baik dan yang buruk saja, tapi harus pinter-pinter memilah dari 2 perbuatan yang baik, mana yang paling baik. Dari 2 perbuatan yang buruk, mana yang paling buruk.
Ini orang yang berakal. Kalau membedakan antara yang baik dan buruk, anak kecil saja bisa. Nggih. Mencuri baik enggak? Mencuri baik enggak? Enggak baik. Memberi bantuan sama orang lain baik enggak? Baik. Orang anak kecil tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Bantu orang tua sama membaca Al-Quran, baik mana? Anak kecil nggak paham hadirin, masih kecil, hanya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau kita disuruh bedakan, bu nyoman tak tes ke, ente bocah cilik apa bocah gede? Membaca Al-Quran dengan membantu orang tua, baik mana, afdol mana? Aja dikira-kira, baik mana? Mesti dikira-kira ini. Jawabannya dikira-kira. Nah, ini contoh saja orang yang berakal demikian. Ini yang di rumah. Antara membaca Al-Quran dengan membantu orang tua baik mana? Lagi baca Quran, dipanggil, "Nak, napa Bu? Tolong Ibu dipijeti." Saya mau tanya, teruskan baca Quran atau mijeti ibune? Keder ente, bingung jawabnya. Nah, ini hanya bisa dijawab sama orang-orang yang ngaji. Nah, makanya ngaji. Nah, orang yang berakal, ini supaya kita berakal ngaji hadirin. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Orang yang berakal bisa membedakan mana yang lebih baik antara dua perbuatan yang baik. Ya. Ketika kita tahu, oh ini lebih baik, kita kerjakan yang lebih baik. Paham ya? Ini lebih baik, maka kerjakan yang lebih baik. Seorang mukmin akan selalu mencari amalan yang pahalanya lebih baik. Ini seorang mukmin. Wah, cukuplah, saya cukup pahala ini aja udah. Kon pan akeh pahala terserah konyong sementing piye. Enggak bisa. Ini bukan mukmin sejati. Seorang mukmin al-mukmin, apa istilahnya lupa saya. Al-mukmin ini yataqallabu. Seorang mukmin ini dia ini berpindah-pindah fi kulli sa'ah atau fi kulli yaum, dalam satu hari, dalam satu saat ini bisa berpindah-pindah dari amalan yang satu ke amalan yang lain sebanyak 70 kali amalan. Ini seorang mukmin. Jadi enggak melulu satu saja yang dikerjakan. Tapi munafik ini dia ini cukup puas hanya dengan satu amalan saja. Kalau orang mukmin terus pindah-pindah, bahkan 70 kali dalam satu hari. Oh, mau baca Quran, oh ini, terus dikerjakan. Ini lebih baik, terus nggak berhenti. Ini seorang mukmin. Dalam satu saat, dalam satu hari bisa 70 kali amalan. Tapi orang yang nifak, nyong iki pokoke saanane ibadah nyong iki, hati-hati ini. Naudzubillahi min ya. Seperti contoh lagi. Tadi belum saya jawab ya. Antara membaca Al-Quran dengan disuruh orang tuh, maka afdol kita memenuhi perintah orang tuh, sekalipun hanya untuk mijitin orang tua. Kalau ditanya lagi, ini secara umum, mijeti karo baca Quran afdol ndi? Pan ngomong afdol mijeti mana ya mesti ya? Afdol baca Quran hadirin. Cuman karena ini nuruti perintah orang tua, maka ngikutin perintah orang tua lebih afdol daripada membaca Al-Quran. I'tikaf di masjid, sekarang nih kita niat i'tikaf, baca Quran di masjid, zikir di masjid, berdoa di masjid. Kemudian ada orang di luar masjid butuh pertolongan kita, butuh bantuan kita. Ya. Kira-kira kita teruskan i'tikaf atau bantu orang lain? Ya. Ini saya tanya karena sudah tak setting ke sini. Coba kalau pertama yang tak takoni kayak gue, mesti afdol i'tikaf dalam masjid sama keluar ya mending di dalam masjid. Oh, enggak bisa seperti itu. Membantu kebutuhan orang lain lebih afdol daripada i'tikaf. Ini orang yang cerdas harus tahu, bisa membedakan dua amalan yang baik, mana yang paling baik. Ada seorang ulama namanya Syekh Al-Mahalli. Beliau itu ketika ngajar di masjid seperti ini, lagi ngajar sama murid-muridnya, ada orang minta bantuan. Syekh,
saya minta bantuan, tolong. Misalkan tangga masjid, kenapa ini berat ini, tolong angkatkan beras dari depan ke belakang. Maka ditinggal. Ngajarnya ditinggal, muridnya suruh mutolaah, murid wis baca dewek-dewek, saya tak bantu orang lain. Ditinggal ngajarnya, kemudian lebih condong membantu orang lain. Paham ya? Paham betul? Ya, maka kalau kita disuruh milih antara baca Quran kemudian disuruh orang tua kita, maka lebih afdol memenuhi suruhan orang tua kita, kecuali nyuruhnya maksiat. Kecuali nyuruhnya apa? Maksiat, maka jangan. Gurunya Imam Muslim, hadis kan ada Bukhari, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim ini punya guru namanya Imam A'mash bin Hasan. Imam siapa? A'mash bin Hasan. Imam A'mash ini kalau tahajud dari malam sampai subuh. Tahajudnya dari kapan? Dari malam sampai subuh. Cuman beliau ini kalau disuruh untuk memijat kaki ibunya daripada tahajud malam sampai subuh, saya lebih memilih memijat kaki ibu saya dari malam sampai subuh. Tahajud ini hadirin, amalan yang luar biasa. Maka bisa memilih mana yang lebih. Ini orang yang berakal harus seperti ini. Ya, kalau ada majelis ilmu sama majelis maulid Nabi Muhammad SAW, milih mana? Milih mana? Milih majelis ilmu. Milih majelis ilmu. Karena majelis ilmu lebih. Ada orang zikir, wah banyak bib yang hadir. Baca zikir la ilaha illallah 10.000 kali. Oh afdol ini amalan. Iya betul afdol. Cuman kalau ada majelis ilmu lebih afdol majelis ilmu. Paham ya? Ini orang yang berakal. Maka jadilah orang yang berakal. Al-mu'min yataqallabu fi kulli yaumin 70 marrah. Nah, ini ada. Menurut Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan seorang mukmin ini bisa berpindah-pindah keadaan dalam satu hari 70 kali. 70 kah? Wal munafik, dan orang munafik yabqa ala halatin wahidatin. Orang munafik hanya satu keadaan. Ibadah kue tok. Kalau orang mukmin apa? Ada majelis ilmu. Kapan? Asar, datang. Ada apa? Tarawih, datang. Setelah tarawih ada apa? Khataman Quran, datang. Oh, ada sholat tasbih jamaah, datang. Nah, ini berbeda-beda 70 kali dalam satu hari. Seorang mukmin ini sanggup 70 kali amalan yang berbeda dalam satu hari. Tapi kalau orang munafik si jidok, pokoknya nyong jidok sudah. Ini hati-hati orang munafik. Nah, sebagaimana hadirin, orang yang menyenangkan hati orang lain mendapatkan pahala yang besar. Kan dapat pahala besar nih, menyenangkan hati orang lah. Ahabul a'mal, termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menghancurkan atau membuat sedih orang lain, ini pun termasuk akan mendapatkan dosa yang tidak sedikit. Dosanya banyak. Dalam satu keterangan ini lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Tahu Ka'bah? Ka'bah di mana? Tahu Ka'bah? Ini Ka'bah ini yang kiblat kita setiap kita sholat 5 waktu, sholat sunnah maupun wajib. Menghancurkan Ka'bah kira-kira dosanya besar enggak? Wah, besar sekali hadirin. Lalu Abraha saja sampai dikirim burung ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Abraha dikirim burung ababil, hancur Abraha. Bukannya Ka'bah yang hancur, ini menghancurkan Ka'bah dosa besar, tapi menghancurkan hati seorang muslim lebih besar dosanya. Ya, makanya Hatim Al-Asom tahu cerita yang sering saya ceritakan. Julukannya Al-Asom, Hatim yang tuli, padahal nggak tuli beneran dia. Main budak gara-gara apa? Ada wanita masuk ke tokonya, kepentut. Dudu ngentut. Wanita masuk ke tokonya kepentut. Wong wadon do ngentut kan isin. Sejen karo wong lanang. Ning lanang ngentut nggo lomba malah dud. Ning wadon kepentut isin. Ya, mulane dengan wong wadon ngentut terus ora isin, ya berarti serat dan lanang wong wadon.
Malu dia. Oh, lingkak-lingkuk nggak ada orang, tenang dia. Ternyata ada penjaga toko. Wah, dia malu, ya Allah. Yang kependut, ngentutnya kayak ditahan, tiut ngonong. Ya. Makanya kalau perempuan ngentut hadirin, ini jarang yang ngaku. Cuman kalau laki-laki, dut, alhamdulillah kayak lanang ya. Kelakuannya wong lanang kayak kowe. Ya coba nang omah lanang wadon sing sering ngentut lanang apa wadon. Ya, ini malu hadirin. Hati malah so melihat perempuan ini malu, dia akhirnya main budak. Mas, ini harganya berapa? Hah? Regane pira? Heh. Ora krungu ngomong seru, regane pira? Heh, ora krungu. Alhamdulillah budak. Nyenengkan hatinya perempuan ini hadirin. Oh, diangkat wali dia. Diangkat jadi sebab apa? Sebab menyenangkan hati seorang muslim. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna la ladha asyrafna taubatan silli kulli hawba wastur lana lawrafi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin ahdha bi kulli sulin bil mustafa rasulin ahdha bi kulli sulin bil mustafa rasulin ahdha bi kulli sulin sallallahu wa sallam rabbi alihi wa sahbihi adada tashi sahbihi walhamdulillahi fil badi wa ashhadu an la ilaha